Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini hati kita penuh limpah ucapan syukur sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur atas perkenanan Tuhan. Kami memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan ini kami mau pergunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami ingin menyembah Engkau bagimu Tuhan. Hadirlah Engkau saat ini. Kami siap menaikkan pujian syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Yesus. Mari kita menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Haleluya. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Mari saya sudah jemaat untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk bahwasanya terus sekali lagi katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sembah Dia. Oh, naikkan syukur, Dia baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, shiralabaramu, biaralabayasa, biaralabalabalabalabalabal, hati kami limpah ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya.
Bersama-sama kita katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, shalom. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yuk, kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau masuk gerbangmu Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan nyanyian dan sorak-sorai. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, menyanyikan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Musik dan tarian. Yes. Semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati. Kita angkat jempol kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia. Musik dan tarian. Yes. Semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Yang percaya Tuhan baik, angkat jempol kita tinggi-tinggi. Haleluya. Yes. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yes. Pencipta segalanya. Amin. Dengan sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji Dia. Puji Dia. Puji Dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan hati angkat puji. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerah. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal
Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Ya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dan kasih-Nya sungguh besar bagi kita, dan belum pernah ada kasih Tuhan seperti yang ada di bumi. Begitu besar luar biasa bagi kita. Dia telah melayakkan kita sebagai anak-anak-Nya. Haleluya. Dan persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Yesus. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Oh, terima kasih. Oh, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Yes. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tak akan ada lagi, oh, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Oh, belum pernah ada. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia. Dia sanggup menerima, amen, menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya.
kepada Bapak Gembala. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Tiada duanya. Shalom pagi. Seberapa banyak kita kagum kepada Kristus? Boleh kita angkat tangan? Berapa banyak orang kagum kepada Kristus? Terima kasih banyak Tuhan. Kami kagum karena Tuhan itu baik. Terima kasih. Tidak ada benda, oknum, dan siapapun yang kami kagumi lebih daripada Kristus. Karena tidak ada apa dan siapa yang lebih dekat kepada kami selain Kristus. Roh Kudus sudah tuntun kami dan kami berada dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, tinggallah bersama kami. Dampingi kami, beri kami kemampuan duduk seperti murid-murid. Beri kami kecerdasan, kemampuan menyimak, mendengar, menyimpan, mengerti dan melakukannya. Kuduskan hati dan pikiran kami, tubuh roh jiwa kami selaras. Tuhan memberkati setiap kami. Kami datang dari rumah sudah siapkan segalanya. Sesederhana mungkin kami datang bersahaja di hadapan Bapa, karena kami rindu berjumpa dengan Bapa, sebab Bapa kami itu baik. Terima kasih banyak. Dengan tubuh yang lemah mungkin, dan banyak lagi hal, kekurangan kami. Tapi justru itu ya Tuhan, membuat kami harus takluk di bawah kaki Tuhan pagi hari ini. Yang bicara-bicara dan yang mendengar, kiranya roh yang sama membimbing kami semuanya. Kami buka hati, kami persilakan Roh Kudus beracara. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan siap diberkati. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Silahkan duduk, selamat pagi. Kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 26. Kita baca, tidak panjang-panjang, kita potong-potong ayatnya, ayat 39 sampai 44. Kita baca bersama saja di layar ya, sampai 44 ya. Ya, yuk saya mutar sedikit, pelan-pelan mutarnya. Ya. Tadi kita baca bersama-sama, 2, 3, 4. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Terus, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Haleluya. 3 kali berdoa, doanya sama, permohonannya sama. Dan Bapak Ibu, ayo kita kembali ke temanya deh.
Sama-sama baca ini, 2, 3, 4. Seandainya aku boleh memilih. Kita boleh memilih enggak? Boleh, harus. Milih apa aja, milih baju, milih segala-galanya. Ya, kita bisa milih. Kalau ada prasmanan, kita pilih makanan, dan sebagainya. Ya, banyak lagi. Ya, oke. Seandainya aku bisa memilih, seandainya aku boleh memilih. Kita sudah baca tadi, kita potong ayatnya. Mesti ayat di sini, tolong saudara baca di rumah. Ini PR. Biasanya kalau pendeta ngomong itu baca di rumah, kira-kira 2% bisa dilakukan. Tak mengapalah, namanya juga pendeta ya, kasih anjuran begitu. Oke, kita langsung deh. Ya, Getsemani adalah taman ketaatan. Getsemani adalah taman ketaatan. Tadi itu yang kita baca itu tentang Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya di taman Getsemani. Pada ayat sebelumnya, saudara baca pada ayat sebelumnya pasal yang sama. Setelah perjamuan kudus, perjamuan malam, maka tersiarlah bahwa Yesus akan ditangkap. Sebelum Yesus ditangkap, ia bersama dengan 3 muridnya pergi ke taman Getsemani. Getsemani itu letaknya antara kota Yerusalem dengan Bukit Zaitun. Kira-kira di sini Probolinggo dan itu Bromo, kira-kira ini Sukapura. Andaikan seperti itu. Nah, dia bawa 3 muridnya, yaitu Yohanes, siapa lagi? Petrus, satu lagi, Yakobus. Ini murid apa itu? Segala programnya Yesus mereka ini 3 tahu. Itu. Jadi mereka kenal Yesus yang akrab betul. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Lalu Yesus pergi ke taman. Rumput-rumput, ada bunga-bunga, ada batu. Tempat dia berlutut dan berdoa kepada Bapa. Bapak Ibu, permohonannya apa? Permohonannya yang tadi itu, dia bilang tadi, sekiranya mungkin Bapakku, cawan ini tidak aku minum. Itu kata-kata firman. Bapak Ibu, saya kasih tahu dulu supaya kita paham ya, agar kita nanti nggak kerepotan. Yesus itu selagi di dunia, baik dari sebelum disalib, sesudah disalib, pokoknya masih di dunia. Dia masih hidup di dalam 2 dimensi. Aduh, melorot-melorot terus ini. Dia hidup dalam 2 dimensi. Dia adalah Allah 100%. Itu ya, Maha Kuasa. Dia juga adalah manusia 100%. Punya rasa haus, rasa lapar, emosi, marah, dan lain sebagainya. Hanya sifat manusia dan kondisi keadaan manusia yang tidak ada pada dirinya adalah berdosa. Tidak berpikiran jahat, semua dikendalikan. Tetapi saudara, kekuasaan kemahatuhanannya, kemahahadirannya, kemahakasihnya, itu tidak boleh dicampur baurkan, dipakai kapan dipakai ini kemanusiaannya dan kealahannya. Demikian. Jadi yang pergi berdoa itu adalah manusianya yang 100% dimensi yang manusia itu. Takut. Karena mendengar akan disalib, akan dicambuk, akan ditelanjangi, akan diinjak-injak, akan diludahi, akan disakiti. Dia tahu. Secara manusia itu dia sudah tahu. Nah, karena Alkitab sudah tuliskan begitu, secara manusia tahu. Bapak Ibu, dalam doa itu Alkitab berkata, saya nggak rinci lagi doa pertama, kedua, ketiga, doanya sama semua. Pada inti yang diminta itu, kalau boleh Bapak, cawan ini berlalu daripadaku. Yang dimaksud cawan kepahitan, cawan yang nggak enak itu adalah salib. Kalau diterjemahkan di Indonesia kan begini, diartikan begini. Bapak kalau boleh, saya ini matinya tidak disalib. Nggak disalib. Entah ditembak toh, seandainya. Tapi nggak ditulis begitu. Yang dia minta itu kalau boleh Bapak, tidak ada penyaliban bagiku. Takut. Dalam doanya firman Tuhan berkata ketika dia berdoa, saking stresnya, ketakutan luar biasa secara manusianya,
Alkitab berkata, dia tundukkan kepala begini, lalu dari jenggotnya, dari hidungnya, dari bibirnya, itu darah menetes-netes ke tanah. Dari mana darah itu? Dari stres. Puri-puri di kepalanya itu keluar darah. Ini menyatu dan menjadi air dan menetes. Saking takutnya dan stres luar biasa. Kemanusiaannya itu luar biasa ketakutannya. Pertama, kedua, dan ketiga. Doanya sama. Nah, supaya nggak panjang-panjang saya di situ. Apakah Bapak pernah menjawab doa pertama, kedua, ketiga? Dijawab apa enggak? Bapak menutup langit, menutup telinga, dan menutup mulut, dan melipat tangan. Bapak tidak kelihatan dan seperti tidak ada. Tetapi Yesus tidak paksakan diri. Setiap doanya selalu dia katakan apa? Diakhiri dengan kalimat apa? Kata-kata apa? Tetapi bukanlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu masih ingat doa Bapa kami diajarkan Yesus? Apa yang pertama? Segala hormat, pujian bagi Bapa. Yang kedua, apa? Berikan, 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 berikan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Terakhir apa? Karena engkau yang punya kuasa kerajaan dan kemuliaan. Semuanya kembali lagi akhirnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apapun kita kerjakan di dunia ini, baik itu pelayanan buat pekerjaan sekuler, kalau kita tidak bisa makai, jangan paksa. Kita nggak bisa dapat, jangan paksa. Kita mau kerjakan dengan niat, kita minta penyertaan Tuhan. Pada akhirnya kalau nggak bisa, jangan paksa. Saudara tahu, banyak orang punya segala-galanya. Akhirnya ditinggal juga sekaliannya. Banyak itu seperti itu. Kehendak Tuhan lah yang jadi dalam hidup kita. Oke, sampai di sini yang dia ingin dihindari Yesus tadi itu adalah salib. Saudara, kemanusiaannya Yesus banyak musuh. Orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Memang orang Yahudi, imam-imam kepingin dia disalibkan. Dan itu rencana Allah. Tetapi ada iblis mencoba menghalangi supaya dia jangan disalib. Iblis ada di sekitar itu. Bagaimana caranya supaya kemanusiaannya Yesus ini kalah? Dengan demikian dia mohon supaya tidak disalibkan. Iblis senang sekali kalau Yesus enggak disalibkan. Kenapa kok iblis senang kalau Yesus tidak disalibkan? Kenapa? Dia menang, dia berkuasa di neraka. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak ada saudara diselamatkan. Kita semua tidak diselamatkan. Karena kenapa? Pusat sentralnya keselamatan adalah di atas salib. Dikerjakan di atas salib. Seandainya Yesus tidak disalibkan, maka tidak ada keselamatan buat kita. Dosa tidak pernah ditebus. Makanya harus. Yesus tidak paksa-paksa kok. Aku tidak harus disalib, tidak paksa-paksakan. Akhirnya dia katakan, terserah Bapa. Rencana Bapa yang jadi, iblis kalah. Yesus akhirnya disalibkan. Apa itu salib? Menurut hukum orang-orang Yahudi dan orang Romawi. Salib adalah sebagai begini. Apakah salib itu? Ya, apakah salib itu? Salib itu adalah lambang kehinaan. Salib itu lambang kehinaan. Orang yang disalib adalah orang yang sudah terbukti bersalah dengan kesalahan yang tak terampuni. Misalnya, penjahat ulung. Jadi Yesus ini dikategorikan penjahat ulung. Minta tolong AC ini dimatikan. Yesus itu dikategorikan penjahat ulung. Dari mana? Melanggar aturan hukum Romawi dan hukum aturan roha Yahudi sekaligus. Dia masuk dalam bait Allah, dia mengajar lain sebagainya. Mereka berkata mengubah hukum Taurat. Jadi ini pantas untuk disalibkan. Jadi dia penjahat ulung. Dia bukan perampok, dia bukan pembunuh yang sadis, tidak. Tetapi yang dosa-dosa begini yang layak disalib. Dihukumnya salib. Kenapa salib?
Salib itu saudara penderitaan paling sengsara. Coba saudara bayangkan, ditembakkan sekali sudah selesai kan? Tetapi disalib, nggak langsung dipancung, disalib begitu saudara. Menderita, sangat menderita, disakiti sampai sesakit-sakitnya. Salib tidak langsung mati sampai habis kekuatannya dan mati ngenes langsung. Mati dengan sendirinya karena tidak punya kehidupan lagi. Itu penderitaan salib. Kehinaan. Salib ini kehinaan bagi orang-orang Romawi. Nah, Yesus dikategorikan ini layak mati disalib. Artinya dia disalib menggantikan kita. Berarti kita di sini-sini. Dia gantikan kita. Saudara dan saya adalah penjahat ulung, pembunuh dan pemberontak. Kita lakukan kepada sesama, kepada pemerintah, kepada bangsa, kepada orang tua dan lain sebagainya, kepada anak. Kita lakukan secara kita tidak sadar. Kita naikkan lagi. Itunya mengejar. Salib adalah tanda penderitaan yang tiada tara. Menurut hukum Romawi, saya sudah jelaskan tadi di poin 1. Cara penyaliban terhukum di Roma seperti begini. Salib itu dipikul oleh terhukum sendiri. Kita melihat di dalam filmnya Yesus kan, dipikul sendiri itu salibnya lewat gang namanya Via Dolorosa, gang Dolorosa. Salib kan ada palangnya, lorong itu kan kecil jadi susah masuk. Bentur-bentur, gak muat, lalu digantikan orang memikulnya. Itu hukum Romawi seperti itu. Yang mau dihukum, salibnya dipikul sendiri. Sengsara. Yesus lakukan itu saudara. Kemudian, cara menyalibkannya, ada 2 cara. Dipaku pada salib sebelum salib diberdirikan. Ini berlaku kepada Yesus. Dalam filmnya, Efesian itu ditaruh itu salib, lalu Yesus ditidurkan, kemudian kakinya dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Lalu itu di lubang tanah untuk masukkan salib itu. Sebelum dimasukkan, sebelum diberdirikan itu salib yang sudah ada Yesus, itu diputar dulu. Lalu Yesus dibawanya ketimpa salib. Dibalik lagi, berat. Itu soek-soek itu tangan dan kaki itu. Sebelum Yesus disalib, sudah dicambuk, sudah dari saudara baca itu bacaan yang kita tadi dan seterusnya, sampai kepada proses penyaliban, sengsaranya luar biasa. Dicambuk. Itu cambuk itu kan ada kaitnya, itu masuk ke dalam dagingnya, ketika ditarik lagi itu dagingnya ikut sebagian di situ. Sakitnya luar biasa. Itu yang Yesus lakukan dari awal. Kalau boleh Tuhan gak disalib, kalau boleh Bapak gak disalib. Tapi Bapak diam. Tapi Yesus memberikan kita ketaatan nurut kepada otoritas. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 kalau nggak salah itu dikatakan begini. Yesus itu kan adalah bagian dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah. Kesetaraan dengan Allah dia tidak pertahankan. Tetapi kemanusiaannya dia bersahaja, dia taat kepada otoritasnya. Dikatakan taat sampai mati. Sampai mati di atas salib. Supaya apa? Alkitab berkata, supaya dunia tahu bahwa dia Tuhan. Dan suatu saat semua lutut akan bertelut. Suatu saat semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia taat sampai mati. Untuk disalib. Supaya apa? Supaya kita ini tidak lagi mati dalam keadaan seperti itu. Saudara, yang kedua. Jadi ini cara Yesus disalib. Kalau orang lain, salibnya dinaikkan dulu, baru orang dikerek naik, para terhukumnya dikerek naik, di atas ditaleni dulu, baru dipaku. Nah, salibnya Yesus itu lebih parah. Dipaku di bawah dulu, baru dinaikkan. Nah, baru dinaikkan itu, sudah soek-soek itu tangannya, kakinya dipaku, nah itu. Terkelantung di atas salib begitu juga, cuma kan nempel di paku tangannya itu. Tambah lebar sobeknya, tambah kesakitan. Sampai mati.
Matinya seperti begitu. Ya. 4, tulang kaki terhukum yang sudah mati dipatahkan. Jadi orang-orang hukuman itu yang disalib itu kalau sudah ngenas di atas sudah mati, kelihatan tidak bernapas lagi, untuk diketahui mati betul apa enggak. Perwira-perwira Romawi itu ambil palu, lalu paha di palu, pak, patah tuh tulang. Tulang betis, pak, dipatahkan semua. Tetapi ayat ini berkata, kakinya Yesus tidak dipatahkan. Ayat-ayat loh menuliskan itu, kaki semua orang yang disalib itu dipatahkan. Tetapi ayat ini berkata, kaki Yesus tidak dipatahkan, tetapi lambungnya ditusuk. Untuk diketahui dia mati sungguh apa enggak, lambungnya ditusuk. Salibnya sungguh berat. Hebat. Lambungnya. Aduh, kita melihat cerita begini, kita dengar cerita begini, baru kita bisa kenal diri kita. Tuhan begitu baik bagiku. Kita selesaikan di sini, saudara renungkan ini baik-baik. Betapa mahalnya keselamatan buat saudara. Layani Tuhan baik-baik. Ibadahlah ibadah dipersiapkan, dilatih, supaya tidak jadi kebiasaan, tetapi ibadah menjadi terbiasa. Kita lanjut. Bagian A selesai, sekarang kita pindah ke bagian B. Oke. Mengapa Yesus tidak menolak disalib? Kenapa Yesus tidak menolak disalib? Tadi dia mohon, Bapak diam. Sekarang dia pasrah sama Bapak. Bisa turun dari salib? Bisa. Dia pakai ribuan malaikatnya? Bisa. Tapi kealahannya tidak dipakai. Yang dipakai itu adalah kemanusiaannya, harus nurut. 1. Untuk mengenapi rencana Allah atas proses penyelamatan umat manusia. Kalau tidak ada salib, dia tidak mati di salib. Matinya tidak disalib, maka proses rencana Allah untuk menyelamatkan manusia nggak jadi, batal. Saya baca buku siapa ditulis begini, seandainya Bapak waktu itu menyahut ketika dia berkata boleh nggak cawan ini berlalu, seandainya itu dikabulkan oleh Bapak, saudara tahu tidak ada keselamatan buat kita. Jadi saudara, kadang kalau kita minta sesuatu kepada Bapa, kepada Tuhan, ya, kita dengan Tuhan dulu. Kalau kita minta, kita doa kepada Tuhan dan Tuhan tidak kasih, jangan saudara ngomel-ngomel. Ada rencana Bapa, ada rencana Tuhan, tidak mengabulkan itu. Untuk apa? Dia punya rencana. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Terjadi baru kita katakan, oh, contoh, ketika pesawat apa yang jatuh dulu, ada satu keluarga di Malang, terlambat, marah-marah, minta dikembalikan itu tiketnya. Mereka terlambat dan marah-marah, dan main kutuk segala macam lain sebagainya. Baru dia tahu itu rencana Tuhan bagi dia, ketika kedengaran pesawat itu jatuh. Barusan saya lihat buka HP sebentar tadi, nggak tahu itu berita lama apa berita baru. Barusan ada kapal feri tenggelam di Banyuwangi, penyeberangan ke Gilimanuk. Nggak tahu itu berita lama, soalnya sekarang kan sulit yang mana yang berita hoax, mana yang lama, mana yang baru. Belum tuh selanjutnya. Nah, kadang-kadang begitu, mau kita, rencana kita digagalkan atau gagal, lalu kita marah, kita cari sasaran lain sebagainya. Kadang Tuhan tidak kabulkan doa kita, kita sudah marah-marah, terlambat. Tahu saudara, Tuhan itu memikirkan yang baik. Satu contoh, kadang anak kita minta apa, kita minta uang, minta apa, minta ini, kita sebagai orang tua nggak ngasih, nggak langsung kita kasih, karena kita punya rencana yang lebih baik daripada yang dia minta, yang dia pikirin. Sederhana saja. Nah, saudara,
Seandainya Yesus ini tidak disalibkan, keselamatan itu nggak ada. Keselamatan hanya lewat proses di atas salib. Jadi salib itu sentralnya program proses keselamatan terjadi dikerjakan Allah. Kedua, karena Yesus sudah tahu bahwa keselamatan harus ditebus di atas salib. Ya, sudah gandeng ini. Buktinya, 3 kali dia berdoa supaya dia tidak disalib, nggak usah disalib. Dan Bapa diam saja. Dia ngerti Bapa punya rencana. Karena dia sudah serahkan tadi. Janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa saja. Oke, 3. Karena Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Walaupun ia benci dosa. Nah saudara, kadang-kadang kita menempatkan diri kita ini tidak layak sama Tuhan. Kita orang berdosa, tapi dia mengasihi kita. Bagaimana caranya untuk bisa kita mendekat kepada Bapa? Dia ampuni kita dan dia berikan solusi. Untuk itulah ia mati. Tapi dia benci dosa, dia jijik kepada dosa. Nah, ini kita pegang itu. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi kita. Mari kepadaku yang begini, yang begini, yang begini. Aku berikan jalan kelegaan kepadamu. Dia panggil kita, panggil dunia ini datang kepadanya. Terima dia, diselamatkan, dan berikutnya. Oke, mau terakhir. Karena Yesus sangat mengasihi orang berdosa walaupun dia benci dosa. 4, supaya oleh bilur-bilurnya, ini kadang-kadang ini diubar orang dan kadang juga disepelekan orang. Harus seimbang. Supaya oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya Yesus, semua orang yang percaya yang sedang sakit, sakitnya disembuhkan, tubuhnya disembuhkan dari sakit, dan segala kutuk penderitaan, kemiskinan dilenyapkan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya di atas salib itu. Kita percaya kepada dia, kita beriman kepada dia, sakit kita disembuhkan. Amin. Supaya kemiskinan tidak terjadi lagi. Saudara, dalam penciptaan itu dikatakan manusia itu akan hidup dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan yang berbiji. Tanaman yang di dalam taman itu berkat banyak, saudara. Tetapi ketika manusia itu sudah salah berbuat, sudah berdosa, Alkitab berkata tanahnya mereka dikutuk. Tidak ada tumbuhan, tidak ada buah-buahan, susah mendapatkannya lagi. Tetapi ketika Yesus disalibkan, tadi kan di dalam Kejadian dikatakan tumbuhan yang mereka tanam itu berubah menjadi semak duri. Tetapi ketika Yesus disalibkan, semak duri itu diambil, lalu dipakai, dimakotakan kepada dia. Maka tanah sekarang berubah menjadi tanah subur. Sehingga anak-anak Tuhan tidak ada lagi miskin. Hidup layak. Artinya tetap hidup ada berkat Tuhan. Sekecil apapun tetap hidup karena anugerah berkat Tuhan. Oke, kita berikutnya. Yang terakhir. Pertanyaan di atas salib. Mari kita mikirin bersama-sama. Saya mau tanya Bapak Ibu sebelum kita lihat poinnya. Cuma 2, tinggal lagi 2 biji. Bapak Ibu, salib ketika Yesus disalib, sebelum sampai disalib dan sementara di atas kayu salib, mulai dari proses pengadilan, dari penangkapan, kemudian dicambuk, kemudian disiksa, ditendang, diapakan lagi, dan sangat menderita. Pertanyaan saya, ketika apa? Waktu apa? Waktu Yesus diapakan? Waktu kondisi apa? Di mana Yesus paling menderita? Waktu kapan? Waktu dia berdoa? Waktu dia pikul salibnya? Apa waktu dipaku? Apa waktu sudah di atas kayu salib? Waktu kapan dia paling menderita? Di atas salib ketika lagi tergantung-gantung begitu kesakitan. Apa waktu ditusuk? Apa waktu rasa apa? Waktu haus. Ngomong sembarang ya, silakan saudara-saudara. Saya kepingin supaya saudara ada reaksi supaya nggak enggeng aja, ada reaksi.
Itu kan Yesus begitu menderitanya. Saudara lihat filmnya itu sampai babak belur tuh badannya, nggak jadi orang lagi loh. Tangan sudah kayak begitu, kepala ndak rupa orang lagi. Sakitnya luar biasa. Tetapi pertanyaan saya untuk kita jawab, biar salah ndak apa-apa salah. Ndak akan dikatakan dia paling pintar, ndak. Saya kepingin saudara bereaksi. Yesus menderita dan paling menderita ketika yang mana? Apa waktu di sidang, apa waktu diludah-ludai, atau waktu dihina, waktu apa? Dia menanggung sengsara luar biasa, sengsaranya itu waktu apa? Waktu apa kira-kira? Mari, connect sebentar, sudah renungkan. Pulang ke rumah nanti, renungkan baik-baik. Kita munculkan ya. Di ayat ini, baik kita baca dulu saya. Ini nih, Markus 15 ayat 33 sampai 41. Kita baca bersama di layar ya. Saudara, tolong supaya enggak usah buka Alkitab, supaya kita baca bersama-sama. Sabar sebentar ya. Oke. Sampai habis itu ya. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3, 4. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Itu siang-siang bolong sampai jam 3 sore. Oke. Ya, 2, 3, 4. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, menyelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menyucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bersuci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Oke, sampai di sini saya jelaskan yang lainnya. Bapak Ibu, mengapa Bapa meninggalkan aku? Semua penderitaan Yesus tidak pernah ada bantahan kecuali ini. Ingat baik-baik. Semua penderitaan Yesus dari awal pemeriksaan pengadilan, cambuan dan apa tadi dipaku tangannya, nggak pernah berteriak panggil Bapa seperti ini. Baru ini. Kecuali ini. Berarti kesakitan, perasaan pikiran Kristus, Yesus, paling sangat terlalu menderita ketika terpisah dari Bapa. Ia berkata, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Kemanusiaannya yang merasa, kenapa Bapa meninggalkan aku? Saudara, anak saja loh, tidak mau ditinggal mama. Anak kecil, papanya bekerja yang gandol, kepingin dekat. Ditinggal paling menderita. Ini penderitaan Yesus paling sentral. Tidak pernah dia berteriak seperti itu. Kali ini, Eloi, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sendirian rasanya. Saudara, pernahkah saudara merasa ditinggal Tuhan? Itu penderitaan paling parah. Kenapa Tuhan seperti ini? Kayaknya kok Tuhan menutup telinga, sepertinya Bapa menutup langit.
Aku tidak bisa lagi ngomong kepada siapa. Tidak lagi bahasa yang aku pakai berdoa. Suatu saat ada seorang gembala. Gereja sudah dibangun berapa puluh tahun yang lalu. Jemaat sudah banyak. Tapi ternyata memang juga menyalahi aturan. Tidak ada izin lingkungan, tidak ada izin dari pemerintah. Ketika ditemukan ternyata gereja itu dibangun diam-diam. Dari rumah, dibuat rumah, lama-lama dipakai kebaktian, lama-lama menjelma menjadi gereja. Dibuka sedikit-sedikit, akhirnya pasang salib. Setelah pasang salib, lingkungan bereaksi. Akhirnya gereja itu ditutup. Gembalanya ini sudah urus sana, dicukupi suratnya ini, diadakan bertahun-tahun. Akhirnya, pendeta ini berkata, enggak ada lagi air mataku. Kalau aku berdoa enggak ada lagi air mataku. Kalau aku nangis enggak ada lagi air mataku. Tuhan sudah sembunyi bagiku, enggak ada lagi cara. Akhirnya saudara, pendeta itu tinggalkan tempat itu. Tempat itu dijual, salib dicopot, kemudian dijual. Harga rumah, pindah ke kota lain. Tempat itu sekarang dibuka orang lain, dilanjutkan, diurus izinnya baik-baik, menjadilah gereja. Saudara, yang saya maksud tadi itu, hamba Tuhan itu berdoa sepertinya Tuhan sudah enggak ada. Kayaknya enggak ada, paling menderita waktu itu. Suatu saat dia omong-omong kepada saya, dia bilang, aku tidak ada cara lagi untuk berdoa. Aku enggak bisa nangis lagi. Aku kalau berdoa mesti nangis. Sekarang, sesedih apapun, aku tidak bisa lagi ada air mata. Habis sudah. Merasa ditinggal Bapa. Bapak Ibu, disinilah Kristus paling menderita, ditinggal Bapa. Yang terakhir, apa dan siapa yang turut sepenanggungan atas duka yang ditanggung oleh Yesus. Ketika Yesus lagi dalam keadaan duka, dia nggak peduli lagi sakitnya. Kakinya dipaku, tangannya dipaku, badannya disoek-soek, lambungnya ditusuk, kepalanya sudah hancur, babak belur begitu, sudah nggak rupa manusia lagi. Tidak rasa sakit lagi. Bapa sudah mengangkat rasa sakitnya, tetapi hatinya merasa ditinggal Bapa yang dia duka. Alkitab tadi kita baca di dalam Markus itu, siapa lagi yang sepenanggungan dengan dia? Murid semua sudah pergi, tinggal seorang, namanya Yohanes. Ketika Yesus berkata kepada dia, ini ibumu, berarti waktu itu ada Yohanes di situ. Dan ada Maria, ibu Yesus. Ada Maria Magdalena, ada di situ. Yang lain sudah pergi. Tinggal itu yang sepenanggungan dengan Yesus. Dan saudara, ada lagi alam, apa itu? Matahari berduka. Menjadi gelap. Dari jam 12 sampai jam 3 menjadi gelap. Dan kemudian gempa bumi terjadi. Baik Allah seolah-olah runtuh. Allah kita menceritakan, itu gorden. Gorden sebelah sini, minta maaf. Contoh, gorden sebelah sini, dibuka. Terpecah belah dua, kemudian dibuka. Biur. Tempat Maha Kudus kelihatan. Supaya semua orang saat itu, mulai saat itu, orang boleh bertemu dengan Tuhan di mana saja. Waktu itu belum boleh. Artinya apa? Terbuka kesempatan kita bisa berdoa di mana-mana. Mau di kamar mandi, mau di kereta, mau di pesawat, mau di mana. Mau berdiri, dan lain sebagainya. Tapi mari kita contoh Yesus dengan santun dia berdoa kepada Bapaknya. Matahari pun juga berduka menemani Yesus. Saudara, masih ragukah saudara menyembah dan melayani Yesus? Kapan saudara paling berduka? Ketika rasa ditinggal oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Seandainya, terakhir, seandainya aku boleh memilih, tapi tidak bisa. Kehendak Bapa juga yang jadi. Ternyata, apa yang Bapa lakukan? Yesus berkata, aku tak mengerti. Kita berdiri.
Apa yang kau izinkan terjadi. Terkadang aku tidak mengerti. Itu kata Yesus. Dan semua yang tak ku pahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, di damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan. Ayo, jemaat saja menyanyikannya. Katakan apa yang kau izinkan terjadi, Tuhan. Yesus saja minta, kalau boleh Bapa. Cawan kepahitan itu berlalu daripadaku. Tetapi tidak boleh. Lalu Yesus berkata, terserah Bapa apa yang baik bagiku. Dia berikan damai dan sukacita di hati. Satu hal Tuhan hadir. Walaupun nun jauh di sana. Sama-sama kita katakan, kau mengenal hatiku Bapa. Semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, memerlukan. Lagi sama-sama. Mari Bapak-bapak, kita layani sakramen bersama yuk. Semua yang kita tidak paham, Dia menyertai kita. Jangan kecil hati, Bapa tidak sembunyi. Dia ada dekat-dekat dengan kita. Terimalah damai itu. Tuhan berkati roti ini, anggur ini Bapa. Ini adalah cawan pengampunan. Ini adalah cawan pengampunan. Ini cawan penerimaan ya Tuhan. Ini cawan penerimaan. Kau mengenal hati kami. Ada jalan kau berikan. Semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidup.
dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu, kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu, kau mengenal hatiku lebih dari yang mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan, kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan. Sekali lagi, kau mengenal hatiku. Jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, Yesus, ku memerlukanmu. Haleluya. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih padamu. Yesus, ku memeluk, dan semua yang terjadi membuatku dekat padamu. Yesus, lagi katakan, semua yang terjadi, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat. Oh Yesus, Yesus, ku memerlukan. Berseru katakan, Yesus, aku memerlukan Engkau. Yesus, ku memerlukanmu. Haleluya. Saudara perlu Yesus? Perlu Yesus. Yesus, tolong kami. Yesus. Penderitaan Yesus paling dalam adalah ketika Bapa meninggalkan dia. Bukan ketika dia sakit. Dia tanggung segala penderitaan itu. Tapi ketika dia merasa Bapa sembunyi, dia berteriak, Eloi, Eloi. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita.
Katakan terima kasih Bapa, Kau tidak meninggalkan aku. Terima kasih Bapa. Kami ada dalam rumah-Mu, Tuhan. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Dengan pengakuan dan iman kita, roti ini adalah simbol lambang dari tubuhnya. Dia berkata ketika kamu makan itu, kamu mengingat aku, kematian dan kebangkitanku. Terima kasih. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, sebelum meminum cawan ini, pada tangan kanan saudara angkat cawan. Taruh tangan kiri pada dada saudara. Tangan kanan saudara angkat cawan, tangan kiri letakkan di dada. Bapa, di dalam rumah-Mu, hamba berdoa untuk atas nama jemaat ini datang di hadirat-Mu, memohon dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit dapat disembuhkan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, setiap sakit dapat disembuhkan. Setiap sakit bisa disembuhkan. Karena untuk itulah Yesus disalib, untuklah Yesus menderita, supaya kami tidak menanggung derita lagi. Sembuhkan, saat ini kami percaya. Jadilah kehendak-Mu, karena Engkau lebih tahu segala yang kami perlukan. Dengan iman mari kita minum bersama-sama. Anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang kita percayai itu menyelamatkan kita. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Ditinggikanlah nama-Mu, ya Bapa.
kedudukan firman dan sakramen kami terima dengan damai sejahtera. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Pelan-pelan saudara mengisi tempat persembahan. Biarlah setiap persembahan itu dengan rela kita lepaskan, tidak dengan paksa, tidak dengan banyak pertimbangan, tetapi dengan ikhlas. Tidak menghitung-hitungnya, karena Bapa tidak pernah menghitung buat kita. Berkenan kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, persembahan kami bawa. Kami serahkan, kami lepaskan. Tolong supaya pekerjaan kami diberkati. Berikan pekerjaan yang belum dapat, dan Tuhan meningkatkan yang sudah ada, tetap eksis. Apapun yang kami terima dari upah usaha kami diberkati Tuhan. Dan kami belajar taat soal keuangan. Tolonglah Tuhan supaya kami tidak menderita karena keuangan. Tapi tetap ada Yesus bersama kami pasti aman. Dan Tuhan akan memberkati apa yang kami kerjakan. Pemerintah Indonesia diberkati Tuhan. Kepolisian diberkati Tuhan. TNI diberkati Tuhan. Para tetangga lingkungan diberkati Tuhan. Pulangkan umat ini dengan damai sejahtera. Mari kita angkat dua tangan kita dengan senang hati. Penuh harapan dengan sukacita. Terimalah berkat dan damai dari Bapa. Segala hormat bagi Bapa di sorga, kesejahteraan bagi kita sekalian. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.